wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Saya berasal dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh teks prosedur. Berikut contohnya, yaitu tentang kiat untuk disiplin. Disiplin merupakan sebuah hal yang selalu diingini oleh setiap orang, tetapi hal itu sulit untuk dilaksanakan. Ini yang menjadikan semua orang tuh heran kenapa bisa terjadi demikian. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kiat-kiat agar kita hidup disiplin. Yang pertama itu, kita harus kenali diri sendiri dulu. Kita harus tahu siapa diri kita, apa kedudukan kita, sebagai apa kita. Maka dari itu kita akan mengetahui apa kewajiban kita, apa peraturan yang kita harus taati, sebagai apa kita. Misalnya kita sebagai mahasiswa, ya harus rajin belajar, harus disiplin. Maka apabila kita telah tahu diri kita, maka kita akan saya cinta diri kita, saya cinta diri saya sendiri. Maka dari itu disiplin itu akan muncul, akan timbul dari hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita disiplin, yaitu reward and punishment. Yang pertama, kita membahas tentang reward. Berkaitan dengan masalah reward ini akan mendorong seorang akan melakukan disiplin. Kenapa demikian? Karena jika saya bisa, saya akan makan di restoran, saya akan jalan-jalan, dan sebagainya. Maka disiplin itu akan timbul, akan muncul di dalam pikiran kita. Maka untuk itu kita harus berlandasan pada reward ini. Di sini bukan saya mengajarkan Anda boros, bukan. Tetapi di sini memotivasi diri Anda agar Anda tersebut bisa menjadi orang disiplin. Saya pasti bisa. Jika saya bisa, saya ingin nonton bioskop misalnya, saya ingin makan di restoran misalnya, saya ingin jalan-jalan misalnya. Itu apabila kita telah tertanam motivasi tersebut, maka otomatis kita itu pasti rajin bekerja, rajin belajar, dan sebagainya. Dan begitu pula punishment. Punishment ini hukuman. Hukuman maksudnya yaitu jika saya gagal, maka saya tidak akan makan di restoran, saya tidak akan jalan-jalan, saya tidak akan liburan ke luar negeri. Begitu misalnya. Maka apabila itu telah tertanam pada diri kita, maka kita itu pantang menyerah itu sudah timbul. Disiplin itu kita sudah sudah tertanam pada diri kita. Maka pada punishment ini kita bisa berpedoman. Jika saya gagal, saya tidak akan makan di restoran, saya tidak akan tidur di hotel, saya tidak akan jalan-jalan ke luar negeri. Itu misalnya. Dan kita harus menerapkan sistem reward dan punishment ini agar disiplin itu tumbuh pada diri kita ini. Dan punishment dan reward ini beriringan. Apabila reward ini lebih tinggi daripada punishment, maka disiplin itu makin kuat, makin kencang, tangguh dalam diri kita ini. Kiat yang ketiga yaitu partner. Partner tidak asing lagi kita dengar pada zaman sekarang. Partner merupakan pasangan hidup kita, motivasi hidup kita. Orang yang berpasangan dengan orang tidak berpasangan itu jauh bedanya. Bisa saya contohkan, apabila orang itu punya pasangan, maka ada pendorongnya, pemotivasinya agar ia disiplin. Misalnya
kita kerja di sebuah perusahaan itu disiplinnya minta ampun, disiplinnya tinggi, tangguh, dan tidak sanggup, sampai orang-orang itu tidak sanggup bekerja di tempat itu. Maka apabila kita bekerja di tempat itu, maka jika kita punya seorang partner atau pasangan, maka ia akan memotivasi kita, ia akan mendorong kita untuk disiplin. Misalnya pagi sudah dibangunkan kita untuk pergi kerja, dan sarapan udah disiapkan oleh dia. Berbeda dengan orang tidak punya pasangan. Orang tidak punya pasangan itu kemungkinan kecil disiplin itu bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena bisa saja orang yang sendiri itu dia rasa malasnya itu timbul, rasa tidak ingin belajarnya itu timbul. Maka partner ini atau pasangan ini sangat diperlukan juga dalam kehidupan kita ini. Maka ada 3 kiat tadi. Apabila kita telah mengenali diri kita sistem reward and punishment, sistem partner, apa itu telah berjalan dengan lancar, disiplin itu sudah ada diri kita ini, sudah tertanam di diri kita ini. Maka hidup kita akan nyaman, hidup kita akan tentram dimanapun kita bekerja, apapun status kita, kedudukan kita, siapa kita, itu akan nyaman kita dimanapun kita berada. Demikianlah tips-tips yang dapat saya berikan agar disiplin itu bisa terwujud oleh kita. Disiplin kunci kesuksesan, ingat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.